Kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini mencuat setelah adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pengambilan uang dan aset yang diduga disita secara tak sah oleh oknum AKBP Bintoro. Kasus ini diawali dari kasus pembunuhan remaja berinisial N dan X yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Kedua korban tewas diduga setelah disetubui dan dicekoki narkoba oleh tersangka Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartanto. Kedua pelaku kemudian ditahan di Polres Jakarta Selatan karena dugaan tindakan keji dan biadab Arif Nugroho serta Muhammad Bayu Hartanto terhadap dua korbannya. Tidak hanya itu, dalam pemeriksaan, polisi juga berhasil menemukan sejumlah barang bukti seperti pistol lengkap dengan pelurunya, uang, serta pakaian milik korban. Kini kasus tersebut berkasnya sudah lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Tim TV One mengabarkan. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak TSK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Dari kemarin saya telah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda Metro Jaya kurang lebih 8 jam dan handphone saya telah disita dan diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan saya sampai sekarang masih berada di Propam Polda Metro Jaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi Putri dan juga pemirsa kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Di segmen ini ada kasus CLBK, tapi bukan keromantis, namun menjadi kisruh karena ada mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Bintaro yang kemudian diduga melakukan pemerasan dari Bintoro dari kasus pembunuhan yang melibatkan 2 orang pelaku terhadap 1 orang remaja, Putri. Ya, kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio dan juga sambungan Zoom. Ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik. Kemudian juga ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW Indonesia Police Pagi. Watch. Pagi, Pak Sugeng. Mbak Putri pagi, dan terima Mas kasih Philip sudah bergabung, dan juga ada melalui sambungan Zoom Pahala Manurung, kuasa hukum tersangka. Selamat pagi, Pak Pahala. Selamat pagi, Pak Pahala. Juga ada melalui sambungan Zoom Pahala Manurung, kuasa hukum tersangka. Selamat pagi, Pak Pahala. Selamat pagi, pagi Bapak. Pak Pahala, saya mau ke Pak Pahala Manurung terlebih dahulu. Pak, saat ini Pak, saya minta konfirmasinya mungkin ya, benarkah ini kemudian 2 orang tersangka ini kemudian mengajukan gugatan ke perdata dan prosesnya bagaimana Pak sejauh ini? udah ditutup juga. Enggak tahu saya. Hah? Udah P21 Pak. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Ya, benar bahwa kami melakukan adanya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap oknum-oknum tersebut. Baik, Bapak mohon izin TV-nya boleh dimatikan terlebih dahulu Bapak, agar suara Pak Pahala bisa terdengar lebih jelas. Baik, sambil kita memperbaiki komunikasi kita dengan Pak Pahala, mungkin saya mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu ya. Ini soal temuan awalnya 20 miliar, tapi ternyata jadi 5 miliar dan 1,6 yang melalui transfer. Boleh dijelaskan Pak? Jadi kita tahu itu mulai ketika pertama mendengar kabar ya, kan saya banyak tim itu pengacara. Ada gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan terhadap polisi. Kemudian saya cek di pemberitaan ada juga, ada oleh Pak Wilson ya, 20M. Akhirnya kita rilis lah, waktu itu 20M, kemudian ada mobil Lamborghini dan segala macam terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh AKBP Bintoro. Kemudian saya akses gugatan akhirnya dapat, kita kemudian merevisi yang di
terima memang ada dua peristiwa ya, yang satu 5 miliar berdasarkan gugatan dan juga 1,6 yang dikirim 3 kali menurut gugatan ini dikirim kepada rekening AKBP Bintoro ya. Kalau menurut gugatan, kalau menurut saya nggak yakin seorang AKBP minta uang dikasih nomor rekeningnya. Pasti Biasanya lewat mana? Biasanya pakai nomor rekening lain lah, kalaupun iya. nomor rekening ya. Tapi semua dari sini saya melihat sebetulnya kasus ini kasus suap, bukan pemerasan ya. Karena seorang polisi ketika nangani kasus pembunuhan, matinya orang, dia tuh tidak boleh sembarangan ya. Apalagi meminta uang ya. Ini dugaan saya pertama ditawarkan secara aktif oleh pengacaranya. Ya, pengacara dari tersangka Arif dan Bayu ya, ditawarkan. Saya yakin itu ditawarkan. Oleh karena itu setelah AKBP Bintoro ini dipatsus, saya berharap terhadap pengacara ini diproses pidana supaya para pengacara ini tidak menjadi bagian daripada mafia hukum ya. Kadang-kadang juga pengacara juga advokat kurang ajar, minta misalnya 10 rupiah sama kliennya, dia bilang polisi mintanya 10 padahal dikasihnya cuma 2, 3 gitu. Ya, jadi ngutipnya lebih banyak. Kalau di sini disebutkan dalam gugatan, nanti tanya Pak Pahala ya, itu sampai 14,6 miliar. Nah, ini yang harus didalami. Tetap soal jumlah kita nggak terlalu penting, tapi pentingnya adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh AKBP Bintoro yang mendiamkan kasus tersebut dan perbuatan suap oleh pengacara yang harus dibongkar. Baik Pak Sugeng, kita akan konfirmasi ke Pak Pahala. Pak Pahala, apakah gambar sudah siap Pak Pahala? Dan kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Pak Sugeng, ini ada nominal yang sedikit berbeda-beda begitu ya. Dan sebenarnya kemudian berapa nominal dan juga gugatan yang dilayangkan dari pihak tersangka begitu? Ya, terima kasih atas waktunya. Bahwa benar adanya dugaan suap terkait perkara sebelumnya. Sebelumnya kami bukan pengacaranya, namun ada oknum pengacara yang mengatakan kepada klien kami sebagai bukti petunjuk bahwa klien kami sudah mengeluarkan uang sejumlah 17,1 miliar. Jadi kami mau klarifikasi bukan 20 miliar. 17,1 miliar, di mana itu ada pernyataan dan pengakuan dari prinsipal kami. Oke. Seperti itu, Pak. Pak Pahala, tapi begini, kan setelah itu AKBP Bintoro kemudian membuat klarifikasi ya, membantah adanya suap. Nah, tanggapan Anda ataupun klien Anda bagaimana? Yaitu sah-sah aja kalau dia mau hak jawab dia, oknum tersebut. Dan kami akan buktikan petunjuk oknum tersebut di pengadilan. Karena waktu itu beliau yang menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Jakarta Selatan. Kalau dari surat sendiri ini klien Anda berarti Pak Pahala, kalau dari layar kaca Anda? Iya. Kami didatangi Benar, oleh ya? klien kami, narasumber kami, Pak AN dan Pak BY, meminta bantuan hukum kepada kami atas pengeluaran uang yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut, di mana uang tersebut digunakan untuk mengurus perkara di Polres Jakarta Selatan yang terkait laporan polisi 1181 dan 1179 di Polres Jakarta Selatan. Oke, Pak itu. Pahala, Anda tadi sampaikan Anda didatangi oleh klien Anda. Ini orangnya bukan yang 2 orang yang Arif sudah dan berseliweran lah ya fotonya yang di layar kaca Anda saat ini. Bukankah klien Anda sudah Iya, diamankan, tapi kemudian Anda memberikan pernyataan Anda didatangi oleh klien Anda? Bisa Anda jelaskan? Ya, jadi kami menindaklanjuti pengaduan prinsipal kami atau klien kami datang ke kantor kami. Dan kami juga tidak bisa langsung percaya seperti itu, namun kami harus direkam visual dan bikin surat pernyataan dari klien kami tersebut. Pak, kalau mendengar dari penjelasan Anda, Bapak tadi sempat menyebut angka 17 miliar rupiah itu bukan uang yang sedikit. Apakah memang ini siapa Pak profil dari korban sendiri? Dari tersangka yang kemudian memiliki duit sebanyak itu, Pak? Ya, 17 itu terdiri dari
mobil Lamborghini dan 2 motor BMW Sporter dan motor Oke. BMW HP4 dan motor BMW Sporter 833, Mbak. Mas. Oke, Pak Pahala bisa punya mobil Lamborghini, kemudian motor mewah begitu dan uang miliaran rupiah. Boleh tahu kita siapa sebetulnya tersangka ini? Ya, tersangka ini seorang pengusaha, Bu. Oke, di bidang apa Pak? Seorang Apakah pengusaha. memang benar tuduhan anak pemilik dari penyedia klinik kesehatan? Ya, itu memang seperti itu. Benar ya? Untuk Oke. jabatannya sendiri Pak di kliniknya itu apa Pak? Apakah ada informasi? Sebenarnya dia itu pengusaha di luar klinik kesehatan itu, tapi dibawa-bawa orang tuanya, gitu loh. Dia pengusaha. Oke, berarti kita tegaskan lagi ya Pak, tekankan lagi benar ya orang tua dari tersangka ini adalah pemilik penyedia kesehatan, klinik kesehatan tersebut ya Pak Pahala? Ya, sebenarnya waktu kami rilis itu kami tidak menyebut prodianya atau kesehatan tersebut, atau perusahaan kesehatan tersebut. Gitu. Kami bilang ini pengusaha. Oke. Gitu. Entah dari mana ya Oke, Pak mengenai Pahala. anaknya Prodia gitu. Oke, Pak Pahala, 2 tersangka, klien Anda saat ini berada di mana? Ya, klien kami ini sebenarnya sudah berada di tahanan di Cipinang. Oke, tapi tadi Anda menyampaikan pernyataan bahwa Anda didatangi klien Anda. Bisa Anda jelaskan lebih lengkapnya apakah memang ini foto yang kami tampilkan ini benar klien Anda yang ditahan atau sebetulnya ada dugaan juga bahwa bukan klien Anda sebenarnya, bukan tersangka yang sebenarnya yang saat ini ditahan? Ya, itu memang klien kami di foto tersebut. Sebelumnya pengacaranya bukan kami, bukan kuasa hukumnya kami. Dikarenakan klien kami itu sudah mengeluarkan sejumlah uang, bahkan miliaran uang, namun kasus tersebut tetap diproses secara hukum. Dan klien kami sebenarnya nggak keberatan terhadap kasus itu untuk berjalan secara hukum yang benar. Gitu. Bahkan klien kami sudah melakukan ganti kerugian terhadap orang tua tersebut, orang tua korban. Baik Pak Pahala, dari nominal yang Anda sebutkan ini apakah klien Anda mendapatkan tekanan begitu dari AKBP Bintoro atau seperti apa Pak? Ya gini, sudah pasti karena klien kami ini kan disuruh membayar ya oleh oknum. Oknum pertama itu Kanit inisial Z ya. Diminta uang secara cash di ruangannya sejumlah 550 juta. Itu ada klien kami juga di situ. Ada saksinya juga, ada 4 orang di situ di dalam ruangan dipinta. Itu kasetnya waktu itu adalah kasatnya adalah Pak oknum tersebut. Oke, Pak Pahala, berarti kan kalau misalnya tersangka atau klien Anda diminta uang begitu ya untuk membayar AKBP Bintoro, berarti ada niatan dari klien Anda untuk menghentikan kasus ini? Sebenarnya klien kami nggak ada niatan, Mbak. Klien kami ini kan karena sakit, sehingga dilakukan penangguhan waktu itu. Ya, dan kami sudah memberikan surat sakit juga kepada penyidik. Bukan menghindar ya, bukan menghindar karena ini klien kami lagi sakit, sebenarnya sakit juga gitu. Ada surat dokternya. Baik Pak Pahala, dari laporan yang Anda buat begitu ada berapa tersangka oknum polisi yang kemudian dilaporkan digugat begitu ya, menekan terlibat dari kasus ini Pak? Ya ada 3 Pak, ada 3. Oke, yang Anda gugat ada 3 ya Pak. Oke, saya nanti mungkin mau memperjelas lagi kepada Pak Pahala, kemudian klien Anda ini siapa yang meminta Anda kemudian menjadi kuasa hukum dalam kasus ataupun gugatan yang saat ini sedang berjalan. Tapi sesaat lagi ya Pak Pahala, kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali ya, kami akan mengajak Anda untuk melanjutkan perbincangan ini ke Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutardi. Pak Arianto, kalau tadi melihat bagaimana penjelasan dari tim kuasa hukum tersangka, kemudian ini kan ada 5 sosok yang kemudian diajukan
ke pengadilan perdata. Nah, dari 3 oknum dan juga oknum polisi dan 2 dari pengacaranya yang lama begitu. Nah, kalau Pak Arianto sendiri melihat kasus ini seperti apa? Apakah memang betul berani seorang polisi melakukan pemerasan begitu, Pak? Yang saya terima berita dulu ini ya mengenai gonjang-ganjing ini adalah berita oleh Pak siapa tadi, Pak, yang memberitakan bahwa polisi minta suap bukan minta suap, memeras 20 miliar. Ya, bukan yang Wilson Lalengke Pak gitu. Lalengke. Saya langsung tanyakan pada Kadif Humas, Dek, apakah ini hoax apa true? Kalau itu true, ini udah pasti akan bom waktu lagi, saya bilang, meledak gitu. Wah, rame kan sekarang ternyata gitu, judulnya adalah polisi memeras 20 miliar gitu kan, kemudian supaya ini tidak dikirim. Nah, ternyata yang terjadi, yang sepengetahuan saya, ini meledak karena adanya gugatan yang diajukan oleh para tersangka ini dulu itu. Karena apa? Dia merasa dirugikan. Dirugikannya apa? Dia diperas, dimintain duit sebanyak 20 miliar waktu itu ya. Yang minta adalah pengacaranya. Pengacara yang dulu ya, bukan ini ya. Pengacara itu minta, kemudian katanya untuk polisi, kan gitu kan. Kemudian mintanya berturut-turut itu, dikirim ini. Bertahap ya? Ya, saya cek kepada Polda Metro kemarin ternyata itu tidak benar yang terjadi kayak gitu. Kalau menurut kacamata polisi, ini yang paling cocok seperti Pak Sugeng tadi kan. Ini adalah kasus penyuapan. Kalau yang namanya penyuapan itu, maka yang harus kita lihat adalah siapa yang memberi, untuk apa memberinya, siapa yang menerima, itu akan dilacak. Makanya dalam kasus ini, saya ulangi ya, kasus ini sebenarnya bermula dari ada 3 kasus dulu. 3 kasus itu yang dilaporkan ketika kejadian ada orang meninggal, yang 2 itu yang wanita itu ya, satu orang meninggal, satu itu dilaporkan. Ada 3 laporan polisi, yang satunya adalah laporan perbuatan pelecehan seksual atau apa gitu, pemerkosaan, terus kepemilikan senjata api, dan kemudian kelalaian sehingga mengakibatkan orang lain. Kenapa dibilang kelalaian? Karena ceritanya ini menurut pengakuan daripada yang 2 orang itu, ketika dia disodori 2 penghibur itu terus dikasih narkoba, ekstasi, meninggal gitu, Pak. Terus tapi kemudian entah terjadi persetubuhan apa tidak, saya tidak tahu. Nah, kasus yang mengenai ini, yang 3 ini diserahkan, ditangani oleh Polres. Yang 2 ditangani oleh Polda. Yang kasus ini ternyata nggak jalan-jalan ini. Yang di Polres itu tadi kan mulai April ya. Nggak jalan-jalan, Kapolresnya tahu bahwa ini ternyata ini nggak benar, pindahkanlah Bintoro itu. Tapi Pak Ari, kalau memang ini merupakan kasus suap begitu ya, tapi kan di sini disinyalir ada upaya AKBP Bintoro sendiri melakukan upaya untuk melambatkan kasus ini untuk diproses. Jadi gini, Pak, saya tidak menyangkal si Bintoro itu menerima suap ya. Tetapi saya hanya ingin meluruskan keterangan dari Polda Metro. Pak, ini kalau yang namanya memeras itu yang aktif pasti Bintoronya. Kamu mau kasih sekian nggak? Kalau nggak saya kirimkan berita acara. Gitu kan. Yang terjadi kan bukan. Ini pengacaranya yang ojo-ojoi pada 2 orang itu, Pak, jualah itu Lamborghini sama itu ya. Itu dibayarkan kepada ini. Mintanya berulang kali itu, Pak. Yang tadi ternyata jumlahnya 17 itu tadi ya. Tetapi yang sampai kepada polisi, keterangan dari polisi tidak sampai 1 miliar, Pak. Berturut-turut itu. Nah, jadi dalam hal ini yang paling cocok adalah kasus penyuapan. Makanya arah Polda Metro, Pak Kapolda juga geram juga, ini anggotanya kan kok gitu ya. Saya juga semua geram juga. Masa polisi sampai minta serakah bener sih gitu. Tapi yang terjadi kayak gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, sekarang yang akan disasar adalah kasus penyuapan. Kalau penyuapan itu berarti siapa yang ojo-ojoi dulu, siapa yang minta, siapa yang menerima, semua itu akan diperiksa, dan itu adalah kasus pidana. Nah, sedangkan kalau untuk Bintoronya sendiri jelas dia melanggar. Karena apa? Dia memperlambat, dan bahkan mungkin tadinya mau tidak mengirimkan kasus itu. bahkan sempat dihentikan setelah bukan dihentikan, tidak dikirimkan. Gitu ya? Tidak dilimpahkan. Setelah diganti oleh Kapolresnya kan tahu ini. Setelah diganti barulah kasus itu selesai. Nah, si Bintoro kemarin kan ngomong itu kan, wow, saya difitnah dan sebagainya itu kan. Cuman dia kan nggak ngomong gini. Dia hanya ngomong bahwa saya difitnah, saya di ini, kemudian saya tidak menghentikan karena toh itu P21. Tapi kan jalannya setelah dia pindah, gitu, itulah. Makanya sekarang untuk klarifikasi ini Pak Kapolda sudah geram juga dengan anggotanya yang pada masih curang-curang itu ya. Oke Pak, nanti akan kita lihat nanti semua. Sekarang kode etik periksa pada orang yang terlibat itu ya, mengenai penundaan daripada kasus itu ya. Kemudian terima uang, karena terima uang itu walaupun dia
disuap ya kena juga itu kan. Oke. Itu melanggar daripada kode etik juga. Makanya sekarang pidananya dikejar. Untuk kasus penyuapan pasti pengacara yang dulu tuh pasti akan dikejar juga itu. Oke, baik. Kira-kira Kita- itulah yang terjadi sesungguhnya. Baik Pak Arianto, kita kembali ke Pak Pahala Manurung. Pak Pahala, tadi kalau kita menyimak ya pernyataan Pak Sugeng dan juga Pak Arianto ini mirip ya, dugaan paling kuat sebetulnya lebih ke arah dugaan suap ketimbang dugaan pemerasan. Nah, tapi klien Anda sendiri bagaimana penjelasannya? Ya, klien kami ini diminta uang ya sebesar 550 juta. Itu yang terakhir, Pak. Ya, itu yang terakhir oleh Kanit Kanit Z di Polres Jakarta Selatan. Namun sebelumnya pengeluaran klien kami, kerugian uang klien kami itu diminta oleh pengacaranya meminta supaya mobil Lamborghini-nya dijual untuk mengurus perkara di Polres Jakarta Selatan. Itu, dan diminta motornya HP motor Harley dan motor BMW HP4 dan Harley Sporter 833. Ada permintaan uang, Pak, ada permintaan uang. Jadi sebenarnya klien kami nggak ada niat untuk memberikan uang, tapi diminta sama Kanit Z, ya, di mana kasatnya waktu itu adalah Pak AKP Bintoro, gitu. Oke, baik. Seperti Berarti itu ini gambarannya, diminta Pak. langsung ya Totalnya oleh itu aparat totalnya begitu itu ya, bukan dari kuasa 1 hukum. miliar klien kami yang sudah keluar. Uang yang sudah keluar dari klien kami mengenai mobil, motor 2 sama uang. Bahkan dari orang tuanya klien kami ini Pak AN ini sudah membayar juga ke pengacara itu, oknum pengacara tersebut 1,5 M. Jadi total semua pengeluaran klien kami untuk mengurus perkaranya di Polda itu 17,1 miliar. Sehingga klien kami Baik, Pak Pahala. datang ke kami itu pada saat klien kami datang ke klien kami pada saat sebelum ada penangkapan, belum ada penahanan tahap 2, Pak. Jadi waktu tahap 2 klien kami masih di luar, Pak. Setelah tahap 2 baru klien kami dijemput sama pihak kejaksaan. Jadi ini tahanan kejaksaan yang dititipkan di Cipinang. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Pahala, apakah Anda juga meyakini bahwa uang yang kemudian dibayarkan sebagai upaya untuk tidak diproses hukum ini kemudian sampai ke tangan-tangan yang melakukan permintaan begitu? Iya, betul. Oke. Melalui pengacara, Tidak oknum ada pengacara lewat- sebelumnya, Pak. Oke. Sehingga Berarti kami ada melakukan sebagian gugatan ke yang lewat oknum Pengadilan Negeri pengacara sebelumnya ya, Pak? Jakarta Selatan. Betul. Oke. Lalu Pak Pahala, kemudian saat ini kan sudah P21 juga ya berkasnya ya. Nah, apa langkah yang akan dilakukan selanjutnya oleh Anda dan juga klien Anda? Ya, langkahnya ya kita melakukan proses hukum di persidangan. Kita akan membuktikan itu di persidangan. Bahwa kita akan angkat surat pernyataan dari oknum dari prinsipal kami dan ada video visual dari klien kami yang akan kami bawa ke persidangan. Seperti itu. Baik, Kita akan lakukan pembelaan. konfirmasi juga ke Baik, kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng juga tadi kita sudah melihat bagaimana sebenarnya kan kasus ini kan sudah diproses dari April 2024 begitu, Pak. Dan ramainya juga sendiri baru kembali ramai di Januari 2025. Bahkan kalau tidak salah di akhir 2024 juga sudah terindikasi, sudah dimintai keterangan ke Pak Kapolres Jaksel juga bahwa ini kasus kok mandek begitu, Pak. Tapi kenapa baru sekarang ketika ada permintaan hukuman perdata baru kembali digaungkan? Apakah dari sebelumnya juga IPW sudah berupaya untuk kembali mengingatkan kasus ini? Namun dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa dan juga Putri. Sebelum melanjutkan dialog, kita akan sapa dulu rekan kami Ikra Anggana yang saat ini berada di Polda Metro Jaya untuk mengetahui bagaimana update terkini di sana. Ikra, informasinya AKBP Bintoro dan sejumlah oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap para korban para pelaku dari pembunuhan ini sudah diperiksa di sana. Seperti apa kondisinya, Ikra?
Ya benar sekali Philip, Putri dan juga pemirsa, dari penelusuran ataupun keterangan dari Kombes Pol Rajo Alriyadi Harahap, Kabid Propam Polda Metro Jaya, tepat di belakang saya ini adalah gedung Paminal Polda Metro Jaya yang menjadi tempat pemeriksaan dari AKBP Bintoro dan oknum polisi lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Di mana jika kami melihat dari sistem informasi yang tercantum dalam website di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan hanya AKBP Bintoro, Philip dan juga pemirsa, ini terdapat dua anggota kepolisian lagi ini yang terlibat dalam kasus ini. Diantaranya adalah dua polisi berpangkat AKP dan juga satu ini adalah AKBP Bintoro. Dari informasi yang kami terima, memang pemeriksaan ini sudah dilakukan pada hari Sabtu kemarin, dan sampai saat ini apakah memang pemeriksaan masih terus dilakukan, kami sudah berusaha untuk mengkonfirmasi sudah sejauh mana proses ini tengah diselidiki oleh pihak Polda Metro Jaya, yang informasinya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Adesyam Indradi ini ingin mengusut tuntas untuk menunjukkan kepada publik bahwa Polri ini transparan, berkomitmen untuk mengusut kasus-kasus yang menjerat ataupun yang ada di masyarakat dan juga yang melibatkan anggotanya. Dan memang sampai saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah AKBP Bintoro ini masih diperiksa di dalam. Namun kami masih terus menggali informasi terkait hal tersebut. Philip. Baik, terima kasih Kranggana atas laporannya langsung dari Polda Metro Jaya terkait pemeriksaan dari AKBP Bintoro. Dan untuk melanjutkan perbincangan ini, saya mau langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, jadi sebenarnya ini kasus pemerasan atau upaya penyuapan dari kuasa hukum tersangka? Jadi kalau saya lihat suap, ya. Karena polisi akan riskan kalau nangani satu kasus, dia minta langsung sediain uang segini, riskan. Itu kalau misalnya yang diajak bicara itu kemudian merekam, sudah dia kena, ya. Nggak dapat duit, dapat perkara. Kalau dari penjelasan saudara Pahala, ini inisiatifnya dari pengacaranya. Pengacaranya EDH, ya, perempuan. Kemudian satu lagi laki-laki, Heri, ya. Nah yang aktif itu EDH, pengacaranya. Ini perempuan aktif untuk meminta menjual mobil, berhubungan dengan Bintoro, kemudian menyerahkan uang. Ini konstruksinya adalah suap, karena inisiatif dari pihak pengacara, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kasus ini bisa bisa berjalan, ya. Itu karena memang upayanya Pak Kapolres Jakarta Selatan, ya. Setelah diingatkan berkali-kali supaya kasus ini ditindaklanjuti, ini informasi yang saya dapat dari polisi, ya, ditindaklanjuti, rupanya Bintoro tidak menindaklanjuti. Karena apa? Dia sudah terima duit, sudah terikat komitmen, ya, sudah menerima uang, terikat komitmen, kemudian dibuat dokumen-dokumen perdamaian yang sebetulnya dilarang, ya. Tidak bisa dalam kasus matinya seseorang dengan pasal pembunuhan itu ada perdamaian. Kemudian kasusnya tidak dilanjut. Dilanjut kalau ada perdamaian hanya untuk meringankan, ya, nanti ini bisa buat meringankan. Tapi dihentikan tidak. Nah karena tidak lanjut-lanjut, Kapolresnya sekarang Pak Ade Rahmat Itnal, ya, itu meminta ditindaklanjuti, tidak ditindaklanjuti, akhirnya diganti. Ya, Bintoro diganti oleh Gogo Galesung kalau tidak salah. Nah kasus itu jalan. Karena kasus ini jalan, dipanggil melalui PPA, si dua tersangka Arif dan Bayu ini kan meminta tanggung jawab Bintoro, ya. Dalam komunikasi yang lama tidak selesai-selesai, bahkan kasusnya P21 dia masuk tahanan sekarang. Disinilah dia kemudian kecewa menggugat. Terbongkar kasus ini. Polisi, tadi kan ada pertanyaan, kenapa IPW tidak ini? Kita tidak tahu, karena polisi, kalau saya lihat, mereka ingin menyelesaikan di dalam, ya, tidak perlu mengekspos. Ini terekspos karena ada gugatannya saudara Pahala, dan saya mendapat informasi ada gugatan ini. Ya kita sebagai IPW mengekspos supaya dilakukan tindakan terhadap oknum polisi yang nakal. Berarti gitu. cukup berterima kasih ke Pak Pahala begitu, ya, ada oh iya gugatan ini, ya Pak. Nah ini juga saya menyarankan kepada advokat-advokat, Anda jangan menjadi
perantara main 86 dengan polisi ya, itu menggoda polisi juga merusak institusi pengacara Anda sendiri. Yang kedua ya saya support ya dan saya apresiasi advokat pahala yang menggugat ini. Jadikan satu pola atau kebiasaan bahwa advokat itu harus speak up ya terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran oleh oknum polisi. Supaya kita apa? Kita membantu institusi polisi untuk tetap baik dan dipercaya membersihkan institusi polisi dari oknum yang nakal. Saya rasa Pak Arianto setuju kan kalau begitu. Oke, Pak Arianto, kalau dikatakan ini penyuapan begitu ya, dan klarifikasi dari AKBP Bintoro kan mengatakan ia tidak menerima uang senilai yang disebutkan lah ya, transferan maupun tunai. Nah, artinya uangnya ini harusnya bisa dikembalikan ya, karena kalau tidak dikembalikan ini jadi terkesan gayung bersambut nih, penyuapan kemudian diterima. Kalau untuk kasus ini ya, di dalam pidana tidak ada kasusnya harus dikembalikan. Itu nanti akan dijadikan barang bukti untuk kasus penyuapan itu, gitu ya. Jadi intinya begini, kalau penyuapan atau apa itu pemerasan ya, siapa yang aktif? Kalau yang aktifnya itu polisi minta, kalau enggak saya kirim berita, itu namanya pemerasan. Tapi kalau yang ngomong itu pengacaranya, Pak tolong dong ini jangan diteruskan, nanti Bapak akan kita kasih gini. Yang aktif pengacaranya itu namanya penyuapan. Tetapi polisinya juga termasuk penyuapan juga kasusnya itu yang nerima. Jadi di sini saya mengatakan ya, Bintoro CS tidak salah, salah mutlak dia. Karena apa? Dia terima duit, pasti akan dibuktikan nanti ya dari transfer dan sebagainya. Dan apalagi ada transaksi itu mobil sekarang dijual dan kemudian ada pengakuan memang uang ternyata dari itu yang dituduhkan 20 miliar itu ternyata yang sampai ke polisinya itu tidak sampai 1 miliar, cuman kurang lebih 700 juta. Nah, mau kecil mau berapa itu terima uang suap kan itu. Inilah yang harus dibuktikan sekarang ini. Tetapi pembuktiannya tidak pakai nunggu pengadilan dari gugatannya Pak Pahala ini. Pak Pahala ini hanya gugatan perdata, endingnya kepada dikembalikannya kerugian kepada yang dirugikan ini. Tapi untuk kasus penyuapan ini harus dilakukan pemeriksaan pidana, bukan hanya propam saja ya, pemeriksaan pidana atas kasus penyuapan. Sasarannya siapa ya? Pengacaranya, ya tim yang terima itu, kemudian bukti-bukti penyerahannya dan sebagainya. Itu nanti akan dikirim ke pengadilan pidana. Kira-kira endingnya di situ. Tapi kan kalau dibilang ini kemudian kasus suap, apakah juga sebelumnya ada indikasi ataupun upaya dari pihak kepolisian, terutama juga dari AKBP Bintoro ini yang diindikasi menerima suap. Ini kan ada upaya dibuat kasus ini hanya berputar-putar di tempat, Pak. Apakah ini juga? Iya, jadi janjinya kan gini. Begitu? Enggak, janjinya itu adalah terima suap, kasusnya tidak dikirim kan gitu, bunyinya gitu. Sebetulnya dalam teori ya Pak, tidak ada kewenangan daripada seorang penyidik kasat level Polres itu bisa menghentikan perkara tanpa seizin daripada gelar perkara. Sebetulnya tidak mungkin itu Pak. Dan saya yakin sih Bintoro juga pasti ini saya hentikan, nggak akan berani dia gitu, hanya menunda-nunda gitu aja. Nah, makanya kemudian Pak, publik curiga gitu ya, masa iya sih bawahan kok berani meminta atau memerintahkan tanpa sepengetahuan atasan? Enggak, prakteknya tidak begitu. Bawahan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada atasan ada yang jeli, ada yang tidak juga gitu ya. Ini kalau pengamatan saya ini bawahan main begitu ya. Pasti dia karena hanya menunda, tidak menghentikan. Kecuali kalau SP3, dia pasti sudah memberitahu pada Kapolresnya, Pak, ini tidak selesai sehingga saya SP3. Ini kan kasus hanya ditunda. Ditunda itu tidak ada alasan daripada atasan kenapa kok nggak dikirim-kirim. Alasannya dia masih kurang bukti dan sebagainya. Itulah sehingga menurut hemat saya dalam kasus ini janjinya hanya menunda, tapi kemudian setelah dipindahkan terpaksa tuh kasus dikirimkan, nah barulah dia jadi kemungkinan Kapolresnya nggak tahu ya soal ini. Bisa jadi nggak tahu karena buktinya setelah dia dipindahkan itu kasus terus. Kalau Kapolresnya tahu, dia nggak akan mau dong nerusin itu gitu. Apalagi ini kasus pembunuhan ya Pak Ari, artinya tidak. Itulah ya, saya juga ini ingin mengkritisi secara tiba-tiba saja gitu. Restorasi justice itu kan digaungkan oleh kita semua sekarang ya itu. Tetapi ini menjadi rawan sekali untuk jadi objek daripada aparatur kita yang di depan yang kurang bagus moralnya itu ya. Untuk kayak gitu semua dimainkan, kasus pembunuhan masuk di restorasi justice kemudian hanya dengan pengembalian kan kemudian tidak diteruskan tapi hanya karena uang kan gitu kan. Itu sangat berbahaya untuk kayak gini. Jadi saya pikir kasus ini tadi terbuka lah.
Pak Sugeng bilang, advokat tolong ya jangan gitu. Itu saya sudah sejak dulu tahun 90 saya udah ngalami kayak gitu, Pak. Setiap advokat itu yang maju kebanyakan memang memperjuangkan hak-haknya. Tetapi juga ada pendekatan supaya Pak tolong ini kasusnya diringankan dan sebagainya dengan segala cara, ataupun hanya pakai bukti-bukti, ataupun juga dengan cara mempengaruhi kita untuk supaya tidak berbuat meneruskan kasus. Itu sudah kejadian 50 tahun yang lalu ada. Baik. Sudah gitu. Baik, Pak Arianto. Kita kembali ke Pak Pahala. Pak Pahala, ini menanggapi pernyataan Pak Sugeng dan juga Pak Arianto ini soal restorasi justice sendiri. Apakah klien Anda sempat bercerita, mungkin kuasa hukum sebelumnya sudah melewati atau menjalani restorasi justice, apakah memang sudah ada pertemuan dengan keluarga korban atau hingga mentransfer ke keluarga korban, sudah sejauh itu belum? Ya, perlu kami klarifikasi bahwa awal mulanya klien kami ini, prinsipal kami, datang ke kantor kami, bahwa mereka itu, mohon maaf ini klien kami diminta, ini Pak Bayu ini diminta uang oleh oknum Kanit Z ini sebesar uang 550 juta di kantornya, di ruangan Polres, di ruangan kerjanya. Seperti itu. Sehingga kami menindaklanjutin ini dan kami menginterview, mengklarifikasi semuanya itu kepada klien kami, apakah benar. Oke. Nah, kami tidak bisa serta-merta juga untuk bukti mengiyakan itu, sehingga kami meminta surat pernyataan dari beliau-beliau. Klien kami ini, dan kami melakukan video visual. Infonya Bapak punya fotonya ya pada saat pertemuan di kantor Polres itu? Ada, fotonya jelas gini, tidak ada foto di Polresnya, tidak ada foto di Polresnya. Klien kami di ruangan Pak Oknum Z ini jelas-jelas diminta sama Oknum Z, dan tidak mungkin tanpa sepengetahuan dari pimpinan Kasat. Seperti itu. Lalu untuk buktinya sendiri dari Pak Pahala sendiri, apa bukti dari pertemuan ini kemudian yang akan dijadikan kekuatan untuk membuktikan? Tapi ini pasti tahu. Ya, kita akan bawa ini ke pengadilan, Pak. Kita tidak bisa mengekspos di sini semuanya. Kita akan bawa ini ke pengadilan adalah pengakuan dari klien kami, ya, dan surat pernyataan klien kami benar memberikan uang sekian-sekian. Seperti itu, Pak, dan rekamannya. Oke, Pak Pahala tadi belum terjawab. Sudah sejauh mana sih upaya yang dilakukan kuasa hukum sebelumnya soal restorasi justice? Apakah memang sudah sampai mentransfer atau memberikan uang juga untuk pihak keluarga korban atau bagaimana, Pak? Ya, dari pihak klien kami ini sudah ada perdamaian, dibikin perjanjian perdamaian oleh oknum pengacara sebelumnya. Ya, ada perjanjian perdamaian sudah diberikan uang nominal sebesar 300 juta dan 50 juta. Ya, sudah diberikan, ada perjanjian perdamaian dan bahkan sudah ada pencabutan laporan polisi. Namun klien kami ini teriak karena dipinta lagi 550 juta di ruangan Kanit Oknum Z tersebut. Itu faktanya. Baik, terima dan kasih mengenai Pak Pahala atas waktunya justice, dan juga penjelasannya ya. Ya, klien kami sudah dilakukan perjanjian perdamaian oleh oknum pengacara tersebut, Pak. Sudah ada perjanjian perdamaian. Tidak akan melanjutkan ini karena klien kami secara kemanusiaan mengganti kerugian atau memberi santunan kepada keluarga korban. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pahala atas penjelasannya dan juga waktunya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap kasus ini bisa cepat selesai dan juga menemukan titik terang seterang-terangnya begitu. Terima kasih Pak Pahala. Pak Sugeng selaku ketua. Satu lagi ya, saya ya, minta nih pengacara ditindak ya. Pengacara ditindak gitu supaya mereka tertib di dalam berpraktek. Terkait Evelyn sebetulnya ada inisial R. Ya, RN di belakangnya. Siapa ya? Nah, oleh karena itu harus ditindak dulu. Itu sebagai apa? Ya, dia mungkin pengendalinya kelompok pengacara ini, ya. Makanya ditindak dulu pengacara ini, ya. Tidak ada pengacara yang kebal hukum ketika melakukan tindak pidana. Kecuali dia tidak melakukan tindak pidana, ya. Dia boleh berlindung di balik imunitas profesinya. Baik. RM ya? RN. Ya, Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Arianto Pak Arianto sudah juga bergabung. terima kasih banyak atas Selamat pagi, penjelasannya. sehat selalu ya Pak. Sehat selalu. Ya, oke.